semuanya, apa kabar lagi? Kita ketemu lagi di channel Ponavela, di mana kita akan membahas tentang dogi. Nah, sekarang kita akan lebih ngebahas kebutuhan-kebutuhan yang paling penting dalam pemeliharaan dogi. Nah, salah satunya yaitu leader pack. Nah, kenapa harus leader pack? Nah, leader pack itu kan karena dogi itu salah satu hewan yang bergerombol gitu. Bergerombol tuh maksudnya tuh mereka tuh lebih berkelompok gitu. Nah, dalam leader pack itu ada ketuanya, dan ketuanya itu disebutnya alpha. Nah, gimana tuh caranya supaya kita menjadi seorang alpha, dan apa aja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang alpha atau leader pack, pemimpin dari kelompok ya, dari sebuah kelompok. Nah, untuk lebih simpel itu misalnya kalau sebelum kita bahas alpha itu mungkin kan kawan-kawan masih bingung nih, alpha tuh kayak gimana sih, terus alpha itu harus gimana nih, atau mungkin ada yang berpikir untuk kita menjadi alpha atau kita menjadi leader berarti kita harus tegas. Dan tegas ini mungkin ada beberapa yang salah mengartikan ketegasan itu dalam hal mungkin harus tegas dalam hal kasar, misalnya salah nih, dogi, si dogi, kita bahas anjing, kita dogi aja ya. Nah, misalnya dogi nih, si dogi salah terus dia akan terus ditepok. Nah, biarin ngerasa doginya takut, terus dia oke, ini udah leader P, berarti udah bisa alpha, dan si dogi takut mau dengerin kita. Nah, itu salah, karena seorang alpha itu tahu memposisikan dirinya, dan si dogi itu mau dibawa bukan tekanan, di bawah perintah-perintah dari ngikutin si alpha itu dikarenakan sukarela dan suka karena sebuah kejutan. Dan alpha pun benar-benar, misalnya si dogi saat sudah kita alpha gitu ya, maksudnya sudah ke leader sama kita, itu mereka tuh pas ngeliat kita, fun, karena ada rasa nyaman, rasa tenang, rasa aman yang diciptakan oleh si alpha, sehingga si dogi itu ngerasa buat apa untuk menjadi leader lagi kalau leader saya sendiri sudah lebih baik. Itu paling penting. Atau misalnya lebih simple, contohnya misalnya nih, dalam kita sebuah keluarga gitu, sebuah keluarga kan juga sama tuh, sistemnya dia kan seperti pack, perkumpulan gitu kan, apalagi keluarga besar gitu. Nah, biasanya kita bicara keluarga kecil kita dulu deh, itu pasti ada sosok alpha kan, yaitu ayah kita. Nah, setelah ayah apa nih, betanya itu ibu kita. Nah, pas di luar misalnya kita sekolah, yang alpha mana ya, guru kita. Nah, jadi pada dasarnya alpha itu adalah seseorang sosok yang memberikan efeknya tuh nyaman, aman, dan memberikan sebuah pendidikan yang patut dicontoh. Nah, simpelnya lagi tuh misalnya nih, orang tua kita, misalnya kita suka nih makan es krim atau apa gitu kan waktu kita kecil. Saat kita disuruh, mereka akan mengiming, boleh minum es krim, boleh main game atau apapun itu. Nah, cuman ada batasan-batasan, dimana ada kalanya pun yang kita bisa lagi mau berangkat sekolah, lagi males nih gitu kan, pasti orang tua kita kan akan marah, tapi apakah dia akan memukul kita kan? Enggak seperti itu. Mereka lebih ngejelasin sesuatunya itu yang mungkin saat dulu itu kita ngerasa kayak males, disuruh sih males gitu kan untuk sekolah atau apa. Cuman pada dasarnya itu pas kita jalanin, kita fun, akhirnya untuk masa depan kita itu. Jadi setiap larangan yang diberikan seorang alpha gitu maksudnya, itu adalah sesuatu yang emang baik ya kan, dan sesuatu yang dilarang itu berarti sesuatu yang emang tidak baik kalau dilakukan kayak gitu. Nah, kalau gitu kita balik lagi, gimana nih kalau misalnya ke dogi dalam alpha. Nah, seorang alpha itu akan memberikan ketentuan, misalnya untuk kita simple ya, kalau untuk di dunia kita, pertama kita bahas dogi itu yaitu ekor ibaratnya hewan bertaring, di mana mereka berkelompok yang notabene tuh mereka berdekatan itu secara keturunan dari serigala kan, seperti itu.
dimana dalam karnivora atau di dunia satwa itu cuma dua, satu aman, yang kedua makan, yang ketiga yaitu untuk sebetulnya mereka berkelompok itu untuk aman seperti itu kan, terus berebutan makanan itu biasa, terus main. Kalau di dogi domestik yang sudah didomestikasi kayak dogi-dogi yang udah kita pelihara sekarang tuh ada kebutuhan lain yaitu main. Makanya di sini ada beberapa yang toys drive. Nah untuk drive dan lain-lain nanti kita ada bahasan lain di video selanjutnya. Nah sekarang saat makan, salah satu paling simpel itu makan. Untuk kita mendapat sosok alfa atau dihormati oleh dogi, pertama dalam memberi makan kita harus teratur. Teratur di sini satu nih, jangan memberi saat mereka bersemangat. Jadi mereka harus tenang dulu, baru kita kasih. Boleh, perbolehin, oke, baru mereka ambil makanannya. Jangan yang sampai kita taruh dia langsung berebut atau bahkan loncat-loncat, itu berarti dia tidak menghormati kita. Karena pada dasarnya kan mereka kita beli itu, maksudnya kita adopt, ada kalau besok mungkin akhirnya membeli dan lain, kita adopt, kita bawa ke rumah itu, kita pelihara dan kita rawat itu, mereka itu berarti kan jadi pengunjung di rumah kita gitu kan. Bukannya akhirnya mereka yang akhir dominasi rumah kita, yang banyak beberapa kawan-kawan mungkin kan yang khawatir, oh dia nggak mau makan A, dia mintanya B, dia sukanya C. Nah akhirnya diturutin terus, malah makin macam-macam permintaannya. Itu sebetulnya tanpa disadarin memang maksudnya kawan-kawan itu kan memberikan sebuah kasih sayang dan perhatian lebih, tapi sebetulnya hanya menjadikan merusak mental mereka seperti itu. Yang kedua, untuk menjadi alfa itu kita itu harus jelas dalam hal memberikan perintah-perintah. Dan untuk sampai kita untuk jelas dalam memberikan perintah tersebut pun kita harus tahu dulu nih, sebelum kita mengadopsi atau sebelum kita berpikir untuk mengambil seekor dogi untuk menjadikan kawan di rumah kita, itu yang kita pikirkan yaitu lingkungan. Yang kedua, ras. Ya setelah kawan-kawan udah ngerasa cocok nih sama ras yang tertentu, nah kawan-kawan lihat lingkungannya. Jangan sampai kita ego dalam hal kita melihara atau merawat seekor dogi ya kan, terus sudah dekat sama kita, tapi akhirnya masalah dengan keluarga atau lingkungan sekitar, itu juga harus diperhatiin. Nah terus kalau misalnya saya pengen melihara dogi, cuma lingkungan saya urban, terlalu padat, dan saya ada keluarga yang mungkin ada saudara yang bolak-balik atau ibaratnya yang sering bawa kawan, atau mungkin di kosan yang banyak orang yang mungkin orang bisa dibilang orang asing yang sering datang. Nah inilah fungsi dari sebuah alfa. Mungkin kawan-kawan sering, apalagi kalau pas lagi pandemi gini kan pasti lebih sering kan kita menggunakan jasa-jasa online, kayak maksudnya pengiriman online dan lain-lain, kayak GrabFood, Grab yang lain dah, pokoknya yang pengiriman. Nah pasti kan sering tuh kalau misalnya mereka datang untuk nganterin sesuatu, dia digonggong. Saat kita bilang no atau apa, dia tetap aja nggak peduli, masih ngegonggong. Itu dikarenakan kita belum diterima sebagai alfa sama dogi kita gitu loh. Atau mungkin pas lagi malam-malam tidur nih, anggap nih kita yang terburuk aja lah ya, bisa kawan-kawan ngikutin maunya si dogi, manjain, tidur bareng kayak gitu kan, tanpa emang maksudnya diperbolehkan, diizinkan atau tidak sama kita, itu si dogi udah langsung aja naik ke kasur, menguasain kasur itu. Akhirnya kita udahlah ikutin karena sayang. Balik lagi ke perkataan sayang gitu ya. Oke. Nah suatu saat kita harus keluar, harus meninggalkan dia jenak gitu kan, dengan kondisi dia harus kita titipkan ke tetangga atau ke saudara atau mungkin ke pet spot atau pet hotel seperti itu ya. Nah dengan kebiasaan itu mereka akan apa? Yang ada akan ngerasa direpotin. Coba pikirin dah, pasti yang biasa tidur sama kita tuh boleh ke kasur, tiba-tiba dititipin terus dia harus ngereng nyari kita, terus nangis dan lain-lain, berisik, akhirnya yang dititipin jadi kesel dan lain-lain. Nah itu salah satu akhirnya berdampak, itu yang
saya sebutkan tuh sering gini loh, sering terjadi yang namanya abusing. Nah, mungkin pas kita dengar kata-kata abusing itu kan kita langsung mikir oke, dipukul abusing. Nah, kadang bahkan ada yang rantai dicokcan atau gimana itu abusing. Nah, karena kenapa itu abusing? Karena menyakiti, ya kan, kita harus sayang dan lain-lain. Nah, sebetulnya itu alat-alat standar dan itu emang ada beberapa fungsinya, dan nanti juga ada tuh kita akan ngebahas tentang fungsi dan alat-alat untuk melatih dog itu macam-macam. Itu nanti kawan-kawan bisa terus ikutin kita, ada channel YouTube kita di mana nanti kita akan bahas tuh fungsi-fungsinya dengan permasalahan-permasalahannya. Nah, habis itu yang kawan-kawan pecinta dan lain-lain yang mungkin kita tidak sadar melakukan, yaitu abusing mental. Kita manjain dia, kita akhirnya turutin semuanya apa yang dia mau. Nah, di situ akhirnya mental dia tuh berubah. Sedangkan mereka mau gimana pun tetap mereka itu hewan, mereka itu dogi. Kadang kan kita ada bicara anabul, kan anak udah seperti anak. Nah, apakah nggak kepikiran sih kalau bisa emang itu udah kita anggap anak, kita berpikir ke diri kita itu apakah kita sudah menjadi orang tua yang baik? Kalau kita manja-manjain, atau misalnya kita waktu kecil dimanjain sama orang tua kita, hasilnya kita tahu anak yang manja besarnya akan menjadi manja, mungkin tidak mandiri dan tidak bisa survive. Sedangkan kita nggak akan selalu sehat, kita nggak akan selalu siap sedia ada untuk mereka. Ada kalanya kita mungkin ada kesibukan, bahkan kita kan sudah tahu ada beberapa kisah atau beberapa cerita yang menjadi sebuah masalah yang saat orangnya lagi ngapain, si dogi tinggal sendiri, akhirnya terjadi sebuah kecelakaan dan lain-lain gitu. Nah, itulah yang ibaratnya benar-benar kalau emang kita mau menjadi leader, kalau misalnya kita mau naruh mereka di rumah kita dengan keluarga yang banyak, semua harus jadi leader pack. Semua harus memiliki ketentuan, semua harus bisa memberi batasan ke dogi tersebut. Nah, kalau misalnya kita ngekos, dia harus tahu batasan kapan boleh gonggong, kapan boleh bermain dan lain-lain. Itu juga amat penting. Nah, kalau misalnya kawan-kawan ada yang mau penasaran gitu kan tentang gue mau belajar nih alpha yang oke banget, mungkin ngerasa gimana sih biar jadi alpha yang benar-benar butuhin dan lain-lain. Nah, kawan-kawan bisa menggunakan teknik yang sudah kita buat, di mana udah kita bikin sebuah buku, dan buku itu bisa kalian download free ya. Jadi sebuah ebook ini contohnya nih, cuman kita nggak buku gitu ya, jadi udah bentuk digital di ebook. Nah, kalian bisa langsung download aja, nanti bisa free baca dah tuh untuk menjadi sebuah alpha yang baik. Nah, sedang untuk di sini kita juga ada beberapa, nanti kita akan ada fungsi-fungsi cara gimana ngelatih trik. Terus ini di sini mungkin kawan-kawan akan lihat nih, di sini ada beberapa trik yang kita buat untuk kebutuhan kawan-kawan untuk mempermudah. Kita ada trik buat ngelatih. Terus nanti juga ada lagi bahasan tentang nutrisi, yang ada kebutuhan nutrisi itu yang misalnya nanti kita jelasin juga, cuman kalau misalnya nggak mau repot, nanti kita juga ada produknya. Nah, tinggal kawan-kawan nantiin aja ya. Ya, segitu dulu dari saya. Nanti terus pantengin channel kita, jadi supaya kawan-kawan bisa lebih pintar lagi, kita belajar bersama tentang dogi, sifat dogi, tentang training, tentang nutrisi, tentang segala kebutuhan dogi. Itu nanti akan dibahas secara tuntas di channel kawan Avela. Oke kawan-kawan, sampai jumpa.